Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Gusnira dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, sumber rujukan permasalahan ini yaitu dari hasil tugas siswa kelas 11 materi Carpon, yaitu bab 4 praktek menulis Carpon. Berdasarkan pada kompetensi dasar 4.4, siswa dapat menulis Carpon sesuai dengan kebahasaan dan kaidah-kaidahnya masing-masing. Setelah saya periksa beberapa tugas siswa, ternyata hasilnya siswa masih banyak mengalami kesalahan dalam menulis Carpon. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut yang merupakan permasalahan dalam menulis Carpon ini, yaitu permasalahan yang saya dapati, siswa tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Hal ini terlihat ketika saya tanya apakah tugasnya sudah selesai. Ternyata banyak siswa yang belum menyelesaikan tugasnya. Hal ini terlihat sekali bahwa siswa kurang bersungguh-sungguh dan kurang semangat dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang kedua yaitu hasil tugas siswa tidak maksimal. Nah, banyak siswa yang tidak sesuai mengerjakan Carponnya, tidak sesuai dengan karakteristik Carpon itu seperti apa. Jadi mereka terkesan seperti asal-asalan gitu dalam mengerjakan tugas Carpon ini. Nah, setelah diteliti atau dianalisis melalui menanyakan langsung kepada siswa-siswa tersebut di kelas, ya, yang menjadi akar permasalahannya yaitu yang pertama, siswa kesulitan dalam berbicara bahasa Sunda. Memang ini sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pada zaman sekarang ini mayoritas siswa itu menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi di rumah mereka, seperti itu. Jadi mereka akan sangat kesulitan dalam berbicara bahasa Sunda, dan erat kaitannya dengan materi Carpon ini, karena materi Carpon tentu menulis Carpon itu berasal dari lisan terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, seperti itu. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas di rumah. Memang waktu itu saya memberikan tugas menulis Carpon ini untuk dikerjakan di rumah dengan pertimbangan menulis Carpon itu yang saya rasakan tidak cukup dengan waktu 1 jam 2 jam, melainkan membutuhkan waktu yang sangat lama begitu, karena harus menggali dulu inspirasi, mencari inspirasi, seperti itu. Nah, tetapi dengan keleluasaannya waktu tersebut, siswa malah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, seperti yang ada pada poin 3, yaitu siswa memakai aplikasi Google Translate untuk menerjemahkan. Jadi mereka membuat Carpon atau cerpen, cerita dalam bahasa Indonesia, kemudian diketik. Setelah diketik, mereka copy paste ke Google Translate dan ditranslatekan melalui Google Translate itu sendiri. Sedangkan Google Translate itu aplikasinya belum sempurna. Jadi dalam menerjemahkan masih banyak kesalahan-kesalahan, sehingga kata demi kata yang ditranslate melalui Google Translate itu akan terbaca rancu sekali, seperti itu. Dan lebih parahnya, pada poin 4, siswa ada yang meng-copy paste dari Google. Nah, kemudian alternatif solusi yang saya kerjakan, yang saya lakukan, yaitu yang pertama, tentu siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan ulang tugas-tugas tersebut dengan solusi, yaitu yang pertama, siswa diminta untuk mengerjakan tugas
di sekolah ketika jam pelajaran berlangsung. Nah, tadinya saya berpikir bahwa 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit, tidak akan cukup. Nah, tapi ternyata sangatlah cukup, karena memang mereka sudah memikirkan ide dari rumah. Jadi di sekolah hanya tinggal menuangkan inspirasinya ke dalam tulisan. Justru dengan waktu yang dibatasi mereka lebih terpacu. Begitu. Jadi lebih terpacu untuk mengerjakan. Jadi saya berbicara bahwa beres tidak beres harus dikumpulkan, dan ternyata itu menjadi pacuan sendiri untuk mereka gitu. Menjadi tambah semangat. Yang kedua, handphone mereka masing-masing itu harus dikumpulkan. Jadi tidak ada kesempatan untuk mereka untuk meng-copy paste dari internet atau meng-Google Translate dari Google Translate gitu. Yang ketiga, saya menyediakan kamus bahasa Sunda yang tujuannya untuk referensi mereka mencari kata-kata yang mereka butuhkan. Walaupun kamusnya tidak banyak karena keterbatasan di perpustakaan tidak ada, jadi saya membawa kamus pribadi dari rumah, diberikan kepada mereka secara bergiliran. Mereka mencari kata dalam kamus dan itu sangatlah membantu. Dan kemudian yang menjadi semangat mereka yaitu guru menjadi fasilitator. Saya pada saat itu berada di kelas dan mereka dengan leluasa bertanya kepada saya kata-kata yang mereka tidak tahu. Nah, dari alternatif permasalahan yang 4 tadi, akhirnya setelah saya periksa tugas-tugas mereka yang kedua ini, walaupun belum maksimal, belum semuanya bisa sempurna, tetapi terdapat perubahan yang sangat signifikan dari mereka. Dengan waktu yang dibatasi, yaitu hanya 90 menit, mereka bisa mengerjakan tugas yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dengan adanya kamus, kemudian dengan adanya saya, berbeda dengan mereka mengerjakan di rumah. Kalau di rumah mungkin mereka bingung harus bertanya pada siapa ketika orang tuanya pun tidak bisa bahasa Sunda begitu ya. Tapi di kelas mereka bertanya kepada saya selaku gurunya, mereka bisa langsung menuliskan, menjadi semangat tersendiri bagi mereka. Nah, itulah permasalahan yang saya hadapi dalam mengajar bahasa Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.